Keadaan ceritanya semakin menguat dengan rencana sisi Ain yang sedang ingin mengadakan diplomasi dengan para dwarf yang sedang diserang oleh monster Quagoa yang pernah dilawan oleh kelompok Ainz di episode sebelumnya. Karena dengan Ainz membantu para dwarf ini, juga bisa dipastikan bahwa tenaga tempur Ainz akan semakin meningkat berkali-kali lipat. Apalagi dengan keinginannya untuk mendapatkan ahli rune yang ada di kota dwarf untuk dikirimkan ke kerajaannya sekarang ini. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Overlord season keempat episode 6 dan 7 dalam satu video ini. Memang dalam cerita 2 episode ini bisa kita lihat perjuangan Ainz yang sedang memancing sebuah skenario untuk mendapatkan dukungan diplomasi sekaligus mendapatkan banyak tenaga tempur yang akan sangat berguna nantinya. Seperti Quagoa dan para naga yang saya kira akan lama bertarungnya, namun ternyata hanya sekali serang langsung mokat. Keren sih, terutama Quagoa yang cukup sadis caranya ketika dibantai. Namun seru aja sih ngeliatinnya ya. Dalam episode 4, memang si monster Quagoa sudah mulai masuk ke dalam pertahanan dwarf, di mana sudah banyak dari mereka yang mulai masuk dan menyerang tanpa henti. Tentu dari sisi dwarf sekalipun tetap harus mengorbankan pasukannya yang masih di luar untuk menutup pintu gerbang besi berat mereka agar tidak terkena serangan dari Quagoa yang sedang menyerbu. Dalam hal ini memang kelihatan tuh masuk akalnya di situ, di mana pertahanan terakhir dwarf akan cuma di situ aja ya. Makanya jadi cukup mengorbankan banyak prajurit untuk melindungi tempat itu saja. Dengan keputusan berat, mereka harus bisa memilih harus mengorbankan belasan prajurit atau ribuan warga di kota mereka. Dan di sini bisa terlihat juga ketika mereka sedang melawan musuh dari jauh, juga ternyata dwarf itu bisa memakai sihir seperti manusia normal ya. Yang saya kira mereka itu cuma fokus ke senjata dan rune saja. Namun ternyata mereka juga sudah memiliki orang atau dwarf yang bisa menggunakan sihir juga katanya. Ketika sedang menjalankan misi, ada Jenderal Dwarf yang sedang mendapati informasi bahwa ada seorang undead yang tiba-tiba datang dari pintu masuk yang ada di permukaan. Di sini ketika datang ke sana untuk menghampiri, si Jenderal ada mengucapkan salam dan menanyakan keperluan si undead ini. Dan Ainz pun langsung menjawab dengan bahwa dia ingin melakukan negosiasi diplomasi untuk kerajaan Dwarf sekarang ini. Di mana Ainz langsung menyarankan apakah mereka ingin meminta bantuannya untuk melawan Quagoa yang sedang menyerang di pintu belakang mereka. Namun tentu saja si jenderal ini langsung saja menerima tawaran si Ainz untuk melakukan pertahanan dulu, yang cukup masuk akal dan logika gitu kan. Dan langsung saja nih ya, si Ainz mengeluarkan skill Death Knight yang menjadi musuh utama para Quagoa yang sedang menyerang. Ketika muncul pun bisa terlihat ada perbedaan yang cukup menarik pada si Death Knight-nya, di mana bentuk mereka ini cukup abnormal ya, atau bisa dibilang lebih besar dari biasanya. Yang memang apakah ada evolusi pada Death Knight-nya yang cukup signifikan. Apalagi dalam pertarungan di sini kita bisa melihat sebuah detail mengenai satu Death Knight yang jatuh ke jurang itu ada memegang satu monster Quagoa dan dilempar ke arah ketua pasukan yang sedang memegang tali, yang mungkin dengan anggapan bahwa dia bisa membunuh si ketuanya sekaligus gitu ya dengan satu serangan. Keren sih detailnya ya. Setelahnya di sini Ainz langsung saja diucapkan terima kasih dan diundang untuk bertemu dengan para dewan dwarf karena mereka sekarang ini tidak memiliki raja untuk memerintah. Jadi hanya dari para dewan saja. Ketika dipanggil pun di sini akhirnya bisa terlihat sebuah penawaran dari Ainz mengenai tujuannya untuk datang dalam rangka menawarkan diplomasi dengan para dwarf di sini. Dengan diplomasi ini juga bisa membantu para dwarf ini kan untuk melawan Quagoa, yang pada awalnya tuh mereka kurang setuju dengan diplomasi dengan Ainz, walau itu pun hanya karena rasa takut aja sih. Namun untuk masalah diplomasi, hal itu harus dibicarakan dulu dengan anggota dewan lainnya. Tapi untuk sekarang, mereka membahas rencana mereka untuk melawan Quagoa yang cukup menjadi masalah utama sekarang ini. Makanya, Ainz langsung menawarkan kekuatan untuk membantu dwarf mengambil kembali ibu kota mereka, di mana hal ini cukup disetujui oleh semua dewan. Makanya ketika bertemu lagi dengan para dewan, mereka setuju untuk Ainz menerima diplomasi antara kerajaan mereka, ditambah dengan permintaannya untuk mengundang ahli rune ke kerajaannya sekarang ini. Tentu hal itu membuat Ainz juga harus mengambil kembali kerajaan dwarf yang sudah diambil oleh naga atau Frost Dragon dan Quagoanya. Setelah menyetujui diplomasi, Ainz mengundang semua ahli rune yang ada untuk bertemu dengan dirinya dan memulai presentasi dengan mengeluarkan sebuah pedang yang berisikan rune yang kelihatannya sudah plus 9 kayaknya ya. Makanya hal itu membuat para dwarf ini bersemangat untuk menelitinya dan mengungkapkan rahasia dari rune itu sendiri. Jadi akhirnya Ainz bisa mendapatkan anak buah baru, yaitu para dwarf ahli rune yang akan datang ke kerajaannya. Di luar pun ada perbincangan mengharukan dari si Gondo ia menganggap bahwa kerajaan dwarf sudah membuang para ahli rune di kerajaan mereka. Namun tentu saja Ainz langsung menyemangatinya bahwa jika mereka dibuang oleh kerajaan ini, masih ada kerajaan lain yang mau mengambil mereka. Tentu, yaitu adalah kerajaan penyihir Ainz Olgone. Baru deh, setelahnya mereka mulai berjalan menuju kerajaan lama dwarf dengan bantuan dari Gondo yang membantu mereka.
Dan itu aja untuk episode ke-6. Dalam episode 7, di sini bisa dilihat di awal itu kita melihat ketua klan dari Quagoa yang menerima laporan mengenai dwarf yang menggunakan sebuah golem. Di mana hal itu mengarahkan si ketua klan menghadap ke Frost Dragon untuk minta bantuan dengan imbalan emas untuk memakai jasa dari naga tersebut. Memang jika dilihat dari sejarahnya, ada naga yang memang berorientasi pada emas karena mereka suka dengan kilauan cahaya dari emas itu sendiri. Makanya ada naga yang cukup obsesif dengan harta karun mereka sendiri, gitu. Ketika minta bantuan pada naga, sang naga langsung mengarahkan permintaan ini kepada anak pertamanya yang suka untuk membaca buku untuk mengalahkan penyusup yang masuk. Namun sudah ketahuan juga kan bahwa naga tipe yang begini nih yang cukup penakut dengan pertarungan. Karena ketika dia pertama kali bertemu menghadapi si Ainz bersama dengan kelompoknya, bisa terlihat kalau dia sudah mau dibunuh oleh Ainz, namun dia langsung meminta pengampunan karena dia merasa terancam dengan skill yang akan digunakan oleh si Ainz. Makanya ini naga kan cerdas ya, jadi ngerti tuh mana yang bahaya dan mana yang bisa dilawan atau dimakan. Setelahnya, baru deh Ainz diantarkan langsung menuju ruangan tempat tahta raja dan tempat para naga utama yang berkumpul di sana. Tentu di sini langsung saja Ainz mengancam para naga untuk tunduk pada dirinya dan langsung membunuh si ketua naga tanpa serangan apa-apa. Karena Ainz hanya menggunakan skill utamanya yang memakan jantung musuh untuk hancur dari tangan si Ainz sendiri. Makanya langsung saja si Ainz menyuruh ibu dari si naganya yang cukup ketakutan dengan si Ainz memanggil semua naga yang ada di kerajaan itu. Setelah semuanya pergi, Gondo ada menyarankan Ainz apakah dia ingin membuka berangkas kerajaan. Dan ketika dibuka, mereka menemukan banyak harta karun yang banyak dan menjadikan Ainz dapat suntikan dana ya, yang cukup besar untuk membangun kerajaannya lagi. Di sisi lain, Shaltir dan Aura yang sedang menjalankan misi dari Ainz sudah mulai mengeluarkan jurusnya seperti kabut yang menyelimuti satu kota. Yang saya kira itu adalah sebuah kabut untuk menurunkan status Quagoa kayaknya. Namun jika ada yang mengerti dari teman-teman yang sudah baca novelnya, bisa dibantu ya dijelaskan di kolom komentar. Kabut apa sih yang mereka keluarkan di adegan ini? Baru di setelahnya, Shaltir mulai bertemu dengan ketua Quagoa di mana ketika dimulai negosiasi yang berakhir gagal, di mana semua Quagoa langsung maju melawan Shaltir dan langsung habis tuh dibantai dengan sekali serangan oleh Shaltir sendiri. Jadi kelihatan cukup sadis gitu ya caranya, dengan adegan yang cukup brutal ditampilkan di sini. Keren sih, tapi ya gimana ya, tetap sadis aja gitu ngeliatinnya. Di sisi lain lagi, ada Ainz yang sudah bertemu dengan para naga, dan ada satu naga yang melawan lagi, dan langsung dibunuh oleh Ainz yang membuat semua naga menjadi takut dan tunduk sekarang ini ke depan Ainz. Lalu bisa dilihat ketakutan inilah awal dari kekuatan tak terbatas Ainz sekarang ini, dan setelah melakukan naga, dia baru deh bertemu dengan ketua klan Quagoa di mana mereka akan menjadi bawahan Ainz sekarang ini untuk dikembangbiakan lagi. Walau ada rasa di mana mereka akan berkhianat gitu sih seharusnya dari bau-bau mengenai Quagoa satu ini ya yang pernah berkata bahwa mereka bisa bangkit lagi nanti ketika mereka sudah berhasil diampuni di sini gitu. Sama seperti Lizardman sih harusnya begitu ya. Dan di perbincangan terakhir memang Ainz yang mengajari Shaltir mengenai cara berpikir dan bertarung melawan orang lain sudah berhasil membuka kesalahpahaman baru lagi. Dan tentu saja di endingnya pun bisa terlihat ada pesta besar-besaran yang diadakan oleh kerajaan dwarf untuk Ainz dan para dwarf yang sudah berhasil mengambil alih ibu kota kerajaan dwarf itu lagi. Dengan kejutan bahwa ada Demiurge yang datang menemui Ainz di kota dwarf dan memulai rencana untuk selanjutnya yang akan cukup mencengangkan seharusnya ya. Gitu. Oke, jadi pembahasan mengenai Overlord season keempat episode ke-6 dan 7. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silakan di like videonya dan di subscribe channelnya. Udah gitu aja, thank you for watching and bye-bye.